Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pengenalan statistika. Sebelum kita masuk ke dalam pematerian, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, kita akan mulai. Kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar mengenai konsep statistika, termasuk bagaimana mengidentifikasi jenis data, mengumpulkan informasi melalui teknik sampling, dan melakukan analisis dasar analisis dasar. Selain itu, materi ini juga bertujuan untuk memahami perbedaan mendasar antara statistik sebagai kumpulan data dan statistika sebagai metode ilmiah. Lanjut. Kita lanjut ke pendahuluan. Nah, statistika itu apa? Statistika adalah cabang ilmu matematika yang berfokus pada pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data. Statistika merupakan alat penting dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga penelitian ilmiah. Dengan statistika, kita dapat memahami pola dan tren dari data, memvisualisasikannya dalam bentuk yang lebih sederhana, dan menarik kesimpulan yang mendalam. Pemahaman statistika membantu kita membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan bukti data yang ada. Lanjut. Di sini terdapat perbedaan antara statistik dan juga statistika. Statistik sendiri adalah dapat diartikan sebagai kumpulan angka-angka mengenai suatu masalah, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah tersebut. Statistik dapat diartikan juga sebagai suatu ukuran yang dihitung dari sekumpulan data yang merupakan wakil dari sekumpulan data tersebut. Lalu untuk statistika sendiri, yaitu cabang ilmu pengetahuan matematika yang mempelajari bagaimana cara untuk mengumpulkan, mengatur, menghitung, menggambarkan, menganalisis data, serta menarik kesimpulan yang sah berdasarkan analisis yang dilakukan dan pembuatan kesimpulan atau keputusan yang rasional. Baik, sampai sini dapat dipahami ya. Kita lanjut. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas data. Data dalam statistika ada data kualitatif dan juga data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif adalah data yang ditunjukkan dengan kualitas, berbentuk kategori atau atribut. Lalu selanjutnya ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang menunjukkan kuantitas atau nilai, ditunjukkan dengan bilangan. Data kuantitatif sendiri dibagi menjadi diskrit yang merupakan hasil perhitungan dan kontinu yang berasal dari pengukuran seperti berat badan atau suhu. Baik, lanjut. Macam-macam data berdasarkan sumbernya. Dalam penelitian, data juga dibedakan berdasarkan cara memperolehnya. Data primer diperoleh langsung dari sumber utama melalui observasi atau survei. Sebaliknya, data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti data dari Biro Statistik. Sebagai contoh, hasil wawancara langsung dengan responden menghasilkan data primer, sementara data yang diambil dari laporan tahunan perusahaan termasuk data sekunder. Pengumpulan data. Proses pengumpulan data adalah langkah awal dalam analisis statistika. Terdapat dua metode utama, yaitu sensus dan sampling. Sensus melibatkan penelitian seluruh populasi seperti dalam sensus penduduk. Namun, jika populasi terlalu besar, sampling digunakan dengan memilih sebagian data yang mewakili populasi. Sampling dapat dilakukan secara acak, probability sampling, atau tidak acak, non-probability sampling, tergantung kebutuhan penelitian. Teknik sampling. Ada berbagai teknik sampling untuk memilih data. Contohnya, simple random sampling memilih anggota populasi secara acak tanpa mempertimbangkan strata. Teknik lain seperti stratified sampling mempertimbangkan perbedaan dalam populasi. Sementara, cluster sampling digunakan ketika objek penelitian mencakup wilayah yang luas. Pemilihan teknik ini bergantung pada tujuan penelitian dan ketersediaan sumber daya. Lanjut. Pembulatan bilangan. Pembulatan angka sering digunakan dalam analisis data untuk menyederhanakan hasil. Beberapa aturan pembulatan melibatkan angka di belakang koma. Jika angka yang dihilangkan kurang dari 5, maka angka sebelumnya tetap. Tetapi jika lebih besar, angka tersebut dinaikkan. Misalnya, angka 12,146 dibuatkan menjadi 12,15 pada 24 desimal. Lanjut.
Notasi sigma. Notasi sigma digunakan untuk menyederhanakan operasi penjumlahan dalam data yang besar. Simbol ini menunjukkan jumlah dari seluruh elemen dalam data. Misalnya untuk data X adalah himpunan 2, 3, 4. Jumlah totalnya dapat ditulis sebagai sigma X sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 9. Notasi ini mempermudah analisis terutama dalam statistika deskriptif. Baik, lanjut. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data mencakup median, dan modus. Mean atau rata-rata diperoleh dengan menjumlahkan semua data dan membaginya dengan jumlah data. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan, sedangkan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ketiga ukuran ini memberikan gambaran umum tentang karakteristik data. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data. Penyebaran data mencerminkan sejauh mana nilai data tersebar dari rata-rata. Ukuran seperti range, variansi, dan standar deviasi digunakan untuk mengukur penyebaran ini. Misalnya, data dengan standar deviasi kecil menunjukkan nilai yang cenderung mendekati rata-rata, sementara standar deviasi besar menunjukkan sebaliknya. Kesimpulan, statistika adalah alat yang sangat berguna untuk memahami dan menganalisis data. Dengan mempelajari dasar-dasar statistika, dengan mempelajari dasar-dasar statistika, kita dapat meningkatkan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan berbasis data. Jadikan statistika sebagai alat untuk memecahkan masalah secara ilmiah dan rasional. Baik, tidak terasa kita telah berada di penghujung pematerian. Eh, Baiknya kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.